Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi para panitia in-person meeting, terutama Perdam Jawa Tengah, atas kesempatannya. Saya ditugaskan membawakan lecture tentang managing posterior segment IOFP. Kita ketahui topik ini merupakan topik yang luas, sehingga saya hanya memfokuskan untuk tentang tips dan triks dan apa-apa yang perlu diperhatikan dalam menangani kasus-kasus IOFP ini. IOFP ini adalah kasus yang cukup umum yang terjadi pada ocular trauma, dan seperti ocular trauma yang lain, tentunya penampakan dari ocular trauma akibat IOFP ini sangat bervariasi, begitu juga hasilnya. Tentunya juga masih banyak signifikan kontroversi yang cukup banyak, terutama di bidang penanganan dan waktu penanganannya. IOFP mencakup 10-40% dari open globe injury, biasanya berkaitan dengan objek yang kecil dan kecepatan tinggi, terutama orang-orang yang bekerja di pabrik, menggerinda, ataupun ledakan. Hampir 90% mengenai pada laki-laki muda umur 25-39 tahun, dan sebagian besar merupakan bahan IOFP-nya adalah metal. Sebelum kita melakukan operasi, kita harus menghitung apa-apa yang perlu kita ketahui melalui pre-operative assessment. Faktor-faktor yang membuat prognosis kasus IOFP itu buruk adalah luka masuk yang cukup besar, apalagi bila lokasinya di posterior, objek yang besar dan tumpul, visus awal yang kurang dari 1.300, dan adanya endophthalmitis pada saat kita bertemu pasien. Kemudian kita juga harus mengetahui kondisi dari IOFP-nya. Apakah ocular trauma ini terjadi sudah lama ataupun masih baru? Apakah ada masalah-masalah yang lain seperti katarak, perdarahan vitreous, dan kita juga penting untuk mengetahui lokasi dari IOFP-nya. Penting juga untuk mengetahui apakah ada trauma yang lain, baik trauma di mata ataupun trauma di organ tubuh yang lain, karena itu akan mempengaruhi timing dari penanganan kita. Untuk pemeriksaan diagnosis kita juga memerlukan CT scan, kemudian USG, informasi kita juga harus yang lengkap agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang penting adalah sebaiknya MRI tidak digunakan pada kasus-kasus IOFP, karena kita ketahui tadi sebagian besar kasus IOFP adalah besi, sehingga kalau kita menggunakan MRI, IOFP tadi akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar di dalam bola mata pasien. Inform consent yang lengkap dan realistis sangat perlu untuk memberi keterangan pada pasien, dan tentu juga perlu dijelaskan prognosis yang bisa terjadi pasca operasi IOFP. Sekarang saya membahas tentang teknik-teknik bedahnya. Pada dasarnya, semua IOFP harus di-remove secepat mungkin, dengan catatan apabila masih dapat diakses. Kadang-kadang beberapa IOFP susah untuk diakses, misalnya di belakang bola mata dan lain sebagainya, sehingga pada kasus tertentu kita lebih baik meninggalkan IOFP itu di dalam daripada kita melakukan operasi yang bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Jadi kapan kita harus melakukan operasi untuk mengambil IOFP ini, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu lokasi seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian jenis dari IOFP-nya. Tentunya kita tahu bahwa emas ataupun bahan-bahan dari kaca dan plastik lebih tidak bereaksi dibandingkan bahan-bahan yang terbuat dari logam.
Kemudian tujuan utama kita operasi adalah kita harus melakukan pengambilan IOFP secara aman, menutup luka masuk, dan pencegahan infeksi. Ingat, jangan sekali-kali kita menyanyikan visus pada pasien pada kasus-kasus IOFP. Operasi katarak atau lensektomi dapat dilakukan baik dengan ataupun tanpa implantasi IOL, tergantung kondisi retina dan prognosis pasien masing-masing. Beberapa hal yang penting adalah sangat penting untuk melakukan complete PVD pada operasi-operasi IOFP untuk mengurangi resiko traksi. Saya biasanya menggunakan triamcinolone 1:10 untuk memudahkan kita melihat hyaloid, kemudian mengurangi resiko dari proliferasi dan mengurangi resiko sistoid makular edema pasca operasi. IOFP sendiri biasanya bisa berkesan tampak mengambang di vitreous ataupun menancap di retina. Perlu diingat, untuk kasus-kasus IOFP yang menancap di retina, sebaiknya kita lakukan laser terlebih dahulu di sekitar IOFP dan laser di daerah retinal break yang lain sebelum kita lakukan inducing PVD. Penting juga untuk membersihkan vitreous di sekitar IOFP sebelum melakukan removal dari IOFP-nya. Saya sendiri menggunakan magnet apabila kita yakin bahwa IOFP-nya ringan dan kecil. Untuk menentukan apakah kita akan merencanakan mengambil IOFP dari limbus kornea ataupun dari sklera akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Tips yang saya lakukan sehari-hari adalah apabila kita orang dengan operator yang right-handed, saya biasanya akan memegang IOFP dengan pinset di tangan kiri saya, kemudian kita arahkan ke COA dan kita ambil dengan tangan kanan saya. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang apabila kita lupa, kita agak susah mengambil dari COA dengan tangan kiri saya sehingga pegangan kita jadi lemah dan menimbulkan resiko dia jatuh ke posterior. PFCL juga dapat kita gunakan untuk mengurangi resiko rusaknya posterior pole. Ini yang saya jelaskan tadi. Apabila kita rencanakan mengambil IOFP melalui sklera, kita harus lakukan pada kasus-kasus yang IOFP-nya tidak terlalu besar. Kita juga menggunakan sklera sebagai pintu keluar dari IOFP apabila pasien-pasien phakic ataupun pseudophakic, karena untuk melindungi lensa si pasien. Hindari memakai port the entry dari IOFP-nya, jadi kita harus membuat sklerotomi sendiri. Peritomi cognitivo juga penting dilakukan untuk membuat luka operasi lebih baik. Sedangkan untuk bila kita melakukan ekstraksi IOFP dari kornea, biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan IOFP yang lebih besar. Dan selalu ingat memasukkan viskoelastik sebelum kita mengeluarkan IOFP-nya. Implantasi lensa dapat ditunda apabila kita tidak yakin kondisi retinanya. Tapi apabila kita yakin retinanya cukup baik, kita dapat melakukan implantasi IOL di saat yang sama. Kita harus ingat selama pengambilan IOFP,
sklerotomi yang dilebarkan ataupun kornea yang dilebarkan dapat menyebabkan kolapsnya bola mata akibat hipotoni. Jadi selalu ingat untuk meningkatkan tekanan dari infusin kanul sehingga kita dapat mencegah terjadinya kolapsnya bola mata. So, kemudian sklerotomi harus segera kita jahit sebagian setelah IOP-nya sudah keluar dari bola mata. Untuk mengurangi risiko infeksi, biasanya saya selalu melakukan injeksi antibiotik pasca operasi dan selalu mencari luka lain selain port de entry. Kadang-kadang kita menemukan luka yang lain dan itu harus segera dijahit untuk mencegah terjadinya infeksi dari port de entry yang lain. Untuk tamponade bervariasi, kita bisa lakukan dengan PSS ataupun darah, gas ataupun silikon oil. Tapi saya pribadi untuk kasus dengan IOFP, saya lebih suka menggunakan silikon oil untuk mengurangi risiko retinal detachment pasca operasi, mengurangi risiko endophthalmitis dan mengurangi risiko PVR. Sedangkan untuk jangka panjangnya, kita harus selalu ingat adanya kemungkinan simpatetik oftalmia pada pasien IOFP. Kemudian kita harus selalu mengingat bahwa ada kemungkinan operasi kedua, misalnya apabila timbul retinal detachment, timbul PVR, ataupun infeksi. Pada anak-anak yang kita lakukan lensektomi dapat menimbulkan ambliopia, jadi kita harus juga mengingatkan orang tua pasien untuk pencegahan ambliopia ini. Tentunya yang terakhir, konseling psikologi harus kita pertimbangkan ke pasien, terutama untuk pasien-pasien dengan penglihatan yang buruk, sehingga menyebabkan depresi yang berat pada pasien ataupun keluarga. Studi kami di JEC dari 2013 hingga 2020, dari seluruh ocular trauma, 28,9%-nya adalah IOFP. Dan 85% kasus datang kurang dari 24 jam setelah kejadian. 40% kasus kami lakukan vitrectomy kurang dari 24 jam, dan tajam penglihatan akhir membaik pada 44,4% kasus. Ini adalah kasus dengan IOFP yang layang di atas vitreous. Kita lihat di sini IOFP masuk melalui iris, kemudian menembus lensa sampai ke bawah. Kita lihat ada perdarahan vitreous dan kita lihat di situ ada IOFP yang melayang di vitreous. Saya membuka luka di imbus untuk mengambil IOFP-nya. Saya memakai tangan kiri karena saya right-handed, kemudian saya ambil dari tangan dengan tangan kanan saya. Saya melakukan scleral tunnel untuk membuat luka operasi lebih baik sehingga astigmatisme pasca operasi bisa lebih sedikit. Kita lihat ternyata walaupun mengambang, IOFP tadi sudah memantul ke bagian-bagian retina yang lain sehingga menyebabkan robekan retina. Ada sekitar 3 robekan di dalam retina sehingga kita harus segera melaser untuk mengurangi risiko ablasio di kemudian hari. Untuk kasus ini saya isi dengan gas. Sedangkan kadang-kadang IOFP ini juga bisa menempel di retina. Kita lihat IOFP program cukup besar. Sebelum kita ambil, sebaiknya kita akan lakukan laser di sekitar IOFP untuk mengurangi tertarikan retina saat kita mengambil IOFP-nya. Vitreous di sekitar IOFP juga harus dibersihkan sebersih mungkin
sehingga tidak ada lagi virus yang menempel di IOFP-nya. Setelah kita keluarkan, kita laser tambahan lagi untuk memperkuat laser yang pertama, dan saya isi dengan silikon untuk mengurangi resiko ablasi retina di kemudian hari. Beberapa hal yang harus kita jangan lakukan adalah jangan sekali-kali melakukan implantasi IOL pada kasus-kasus dengan prognosis yang buruk. Karena IOL yang ditanamkan sedangkan prognosisnya buruk biasanya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Entah itu IOL-nya jatuh atau IOL-nya bahkan keluar dari bola mata. Jangan terlalu percaya pada pekerjaan dokter sebelumnya, selalu kita harus cek ulang secara menyeluruh. Jangan memberikan janji pada pasien apapun untuk pasien-pasien dengan IOP karena hasilnya sangat bervariasi, dan lebih penting lagi selalu ingat untuk berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.